Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, disingkirkan Wowo, Gibran akhirnya menemukan tempat untuk curhat, ya, di tempat para ojol, atau ojolnya dibawa ke Istana Wakil Presiden. Ojol beneran apa bukan mungkin nggak penting, tetapi isi curhatnya itu ya kira-kira ada nggak ya jalan tikus ya kalau sampai demo besar yang akan datang di Jakarta yang menyuarakan tangkap dan adili Jokowi, lalu kemudian juga anak-anaknya, terus gimana cara melarikan diri ya. Itu yang penting sepertinya ya pemirsa. Ini memang agak ganjil ya, Prabowo mengundang semua partai, bahkan ada Megawati, bahkan dengan Puan Maharani, ya, ibu dan anak. Tetapi di sisi lain, wakil presidennya dalam situasi yang sangat genting ini malah tidak dilibatkan, ya, tidak dilibatkan sama sekali, ya. Bapaknya juga tidak diundang. Demokrat mungkin tampaknya lebih menjaga jarak daripada ikut terlibat, karena bisa jadi juga memang kalau Prabowo kebijakannya seperti ya langkahnya seperti jalannya kura-kura, sementara tuntutan rakyat berlari seperti Achilles gitu ya, perlari maraton pertama, ya memang tidak ngejar, tetapi mungkin tidak di situ poinnya. Semua bahasan Prabowo memang sangat lamban dalam mengantisipasi aspirasi publik gitu. Meskipun juga sudah mengerahkan 16 ormas Islam yang lebih merupakan shock breaker ya, supaya meredam keterkejutan itu, meredakan ketegangan. Kan begitu aja fungsinya ormas itu. Karena ada yang ngeledekin juga gara-gara ormasnya sudah dikasih tambang kan. Jadi hanya seperti ya tempat untuk pemadam kebakaran secara spiritual gitu, emosi rakyat supaya reda. Tetapi yang sangat menarik adalah kenapa Gibran tidak ada di situ? Kenapa Jokowi tidak ada di situ? Ya kan? Jokowi berbagai isu menunjukkan bahwa kemungkinan Jokowi sedang ngumpet atau bahkan mungkin sudah sampai ke Singapura, dan ada yang mengatakan ingin dievakuasi ke Cina. Ya, hari ini sebetulnya di rumahnya selain ada tentara-tentara, itu juga ada termul-termul seperti biasanya, bagi-bagi kaos, bagi-bagi amplop, bagi-bagi ini. Tapi Jokowi sama sekali tidak kelihatan. Nah, yang menarik itu adalah Gibran. Ini banyak sekali komentar pemirsa. Wah, jaket ojolnya kok baru ya, klimis-klimis gitu kan, sepatunya naik ke yang merek apa begitu, atau Adidas yang kayak apa, kayaknya bukan ojol beneran gitu kan. Tetapi saya kira pantas kalau Gibran ini sudah mulai memposisikan diri sebagai orang yang bukan wapres, tetapi anaknya Jokowi yang kemungkinan besar mendapatkan masalah jika ya betul-betul Prabowo itu sudah ngebloknya itu pada Mega dan Puan Maharani. Ya, itu artinya ya ibaratnya seperti satu baskom berisi air, ketika didatangkan batu yang agak besar, maka kerikil yang kecil ya harus dilempar keluar, dan kerikil itu adalah partai PSI TBK, grupnya siapa, Gibran, Jokowi sama anaknya itu. Kaisang sebagai ketua partai juga tidak diundang kan. Jadi betul-betul kelihatannya fenomena ini hanya materi dari apa yang disampaikan Prabowo ini kan sebetulnya standar aja semua.
tidak ada sesuatu yang layaklah untuk diamati. Tetapi mungkin pesan yang disampaikan adalah, nih aku sudah menyingkirkan Jokowi dan Gibran, ya. Walaupun sebetulnya Prabowo waktu peresmian partai PSI gambar gajah, ya, gambar gajah itu pemirsa ternyata disimbolkan oleh sesuatu yang agak lucu-lucu, ya. Kenapa itu, ya? Itu maknanya lambang gajah itu artinya adalah gak ada ijazah, itu singkatan gajahnya. Kepala oren artinya elitnya akan bakal pakai rompi oren atau dimasukkan ke dalam penjara, ya kan? Nah, sekujur tubuhnya yang hitam artinya selamat datang di kegelapan. Jadi apa ya? Kayak begitulah kira-kira itu. Dan memang ini penting ya bagi Gibran ini untuk mengantisipasi situasi yang ada, karena mungkin saja ada yang pengen memanfaatkan ini untuk mencoba-coba untuk kudeta gitu. Tetapi rakyat, ya, ojol itu bukan orang miskin yang tidak berpendidikan seperti Gibran. Ya, Gibran itu pendidikannya SMP, pemirsa. Tidak bisa Gibran membuktikan bahwa dia lulus SMA, itu nggak bisa. Jadi lulus SMP. Banyak anggota dari ojol ini adalah sarjana yang mungkin peluangnya untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih tinggi tidak ada, ya akhirnya menjadi ojol itu. Dan karena itulah mereka sangat mengerti tentang bagaimana perkembangan situasi yang ada gitu. Nah, di sini ketika mau ditumpangi oleh termul-termul nggak bisa, ya kan? Karena itu bisa jadi termulnya itu adalah operasi malam itu. Jadi setelah demo selesai ada orang jarah-jarah lah, kemungkinan itu dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada termulnya. Ya, tetapi kemungkinan gagalnya sangat tinggi, dan kalau ini sangat tinggi gagalnya dan terbukti, ya Gibran perlu jalan tikus untuk melarikan diri. Kalau bapaknya mungkin karena sakit-sakitan mungkin tidak bisa melarikan diri, tetapi pada akhirnya juga akan menjadi satu, ya, sekujur tubuhnya itu masuk di ruang kegelapan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.